para peminjam itu juga harus bijak. Kalau mau minjam harus tahu dong, harus punya sumber untuk membayar. Oke. Terlambat 1 hari di era digital ini itu akan mengurangi scoring, mengurangi nilai kita. Grade C cukup cepat, grade D kita mikir sistemnya, kasih nggak ya gitu ya. Orang mau pinjam pakai NIK, NIK-nya itu bisa dicek di fintech data center namanya. Kita langsung tahu si NIK ini ada berapa pinjaman sekarang. Nah kalau pinjamannya banyak tentu resikonya tinggi kan, kita nggak mau kasih. Dulu orang-orang banyak berpikir pinjam aja di pinjaman daring atau pinjaman online pasti diterima, nggak akan ditolak. Kalau di kita nggak, kalau di pinjaman daring. Halo Tribuners, hari ini di studio Tribun Jatim Network sedang kedatangan Direktur Utama dari Krediwan, perusahaan finansial teknologi yang baru saja mendapatkan penghargaan sebagai Customer Centric Transformation and High Growth Award. Dan inilah Direktur Utama Krediwan, yaitu Bapak Kuseriansyah. Ya, halo Mbak Titi. Terima kasih atas kedatangannya, Tribuners. Bapak. Terima kasih sudah berkesempatan bisa di sini. Iya, hari ini Pak Kus emang sengaja diundang karena ada topik penting yang mau dibahas, yaitu tentang pinjaman daring ya. Karena kan kalau ngomongin pinjaman daring belakangan ini seperti menjadi tren gitu. Betul. Di berbagai kalangan usia gitu. Cuman sepertinya kayak perlu pinter-pinteran gitu ya Pak Kus ya. Untuk mengambil pinjaman daring supaya bahasanya nggak kebelinger gitu ya. Dan harus tetap berhitung dengan cermat gitu. Nah, dengan adanya Pak Kuseriansyah di sini, terima kasih atas kehadirannya dan mohon nanti pertanyaan-pertanyaan dari saya dijawab ya Pak ya. Siap. Karena ini mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman Tribuners di rumah. Siap. Nah, ini pertanyaan pertama, Krediwan ini apa sih Pak Kus? Ya, Krediwan ini Mbak Titis merupakan pinjaman daring ya. Pinjaman daring ini kalau besarannya itu kan ada pinjaman online, itu ilegal. Pinjaman daring ini ya pinjaman online yang berizin dan diawasi OJK. Ada 95 penyelenggara di pinjaman daring, salah satunya Krediwan. Nah, Krediwan ini melayani masyarakat yang unbankable, underserved. Artinya apa? Masyarakat yang terutama masyarakat muda. Ya, kalau kita bicara gitu. Sekarang generasi YZ lah. Utamanya segmen kita itu. Untuk memberikan akses kepada mereka terhadap layanan pinjaman. Kalau selama ini kan kalau yang berhak dapat pinjaman itu siapa sih? Kalau bahasanya harus yang bankable. Artinya apa? Harus punya jaminan, ya kan? Harus punya. Nah, biasanya harus punya posisi tertentu gitu ya. Kalau di pinjaman daring kita menggunakan algoritma tertentu, menggunakan scoring tertentu untuk bisa melayani generasi awal muda untuk tetap bisa terakses dengan pinjaman. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi siapapun orang yang punya income hari ini sudah bisa terakses dengan layanan pinjaman. Walaupun tetap harus hati-hati, kan gitu ya. Artinya pinjaman itu kita terakses itu bagus, tapi bukan berarti kita membabi buta. Sesuka-sukanya. Sesuka-sukanya. Gitu ya? Harus kita gunakan akses itu untuk hal yang produktif. Untuk mendukung keperluan yang sifatnya urgent, untuk bridging. Jadi jangan kita gunakan untuk hal yang konsumtif, ya, konsumtif. Tapi kita gunakanlah untuk yang betul-betul kita mendukung keperluan produktif kita atau hal-hal yang sifatnya urgent. Oke. Jadi menarik ini ya. Jadi dengan adanya pinjaman daring ini bisa kayak salah satu jembatan gitu ya untuk mengembangkan karir untuk anak-anak generasi muda gitu. Terutama saya mungkin ya Pak. Nah, ini menarik. Tadi ternyata beda ya Tribuners antara pinjaman daring dengan pinjaman online gitu ya. Kalau pinjaman daring itu dia sudah terafiliasi dengan otoritas jasa keuangan gitu. Jadi berizin, dapat izin dan diawasi. Berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Itu pinjaman daring. Jadi jangan keliru. Jangan keliru gitu ya. Nah, ini tadi kan kalau Pak Kus menjelaskan itu kan ada beberapa gitu ya pinjaman daring gitu ya yang dia itu diawasi dan dipantau gitu ya sama OJK. Nah, ini saya punya pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Kenapa harus pilih Kredi1? Ya, Kredi1 ini kita seluruh proses pinjaman itu contactless. Jadi nggak perlu ada tatap muka, ya, nggak perlu ada tatap muka dan prosesnya itu sangat simple, cukup dengan KTP, kemudian ada proses selfie dan mengisi data-data yang diperlukan ya. Dan itu prosesnya kalau semua prosesnya dokumennya lengkap, data-data yang kita isi itu lengkap, itu prosesnya hanya dalam hitungan menit. Dalam hitungan menit, ya katakanlah 10-15 menit, cair. Dananya udah cair. Nah, ini yang penting. Jadi sebenarnya kelebihan dari Kredi1 adalah ini bisa diandalkan untuk matching, akses yang matching. Kita butuhkan banyak nih teman-teman yang usaha. Contohnya begini, teman tuh ada yang usaha katakanlah mau jualan, dagang, karena lagi ada pameran besar di misalnya di lapangan mana ada ya. Nah mau jual bazar, karena ada bazar kan. Nah kalau bazar itu kan demand-nya nambah, perlu nambah stok, ya kan nambah stok. Nah nambah stok itu harus matching kan, harus bazarnya besok, ya kan beli bahannya harus paling lambat sekarang. Nah untuk dapat dana yang sekarang itu Kredi1 ini bisa membantu dari Tribuners. Matching. Kalau kita harus datang lagi ke satu tempat, pinjam, proses, isi formulir, ya perlunya hari ini, kelamaan. Cairnya besok kan. Nah kalau ini sebenarnya di Kredi1 perlunya sekarang, dapat sekarang. Ya. Nah tapi tentu saja harus Tribuners harus betul-betul wise ya. Jadi prinsipnya dari kita bisa menyalurkan pinjaman dengan cepat, tapi kita minta para peminjam itu juga harus bijak. Kalau mau minjam harus tahu dong, harus punya sumber untuk membayar. Kalau mau pinjam tahu kapan harus dibalikinnya, jatuh temponya, nggak boleh karena terlambat satu hari di era digital ini itu akan mengurangi scoring, mengurangi nilai kita. Jadi kalau di era digital ini semua aktivitas kita itu ada footprint-nya, ada jejaknya. Yang jejak itu kalau jejak positif akan menambah nilai kita, kalau jejak negatif mengurangi nilai kita. Kalau nilai kita positif, kita akan semakin mudah untuk terakses dengan berbagai pinjaman. Apakah di pinjaman daring, di Kredi1, ataupun nanti mau diperbankan, kalau nilai kita positif, kita hidupnya lebih enak lah, lebih simpel. Nah ini emang harus dipahami oleh terutama generasi muda ya. Teman-teman muda, ya Tribuners, harus bisa wise. Jadi ada akses pinjaman yang gampang, mudah, tapi gunakanlah tetap dengan bijak. Sebaik-baiknya digunakan untuk produktif atau untuk keperluan yang sifatnya urgent, bridging, ya kan? Nah, kenapa pilih kita? Karena kita ini bisa matching, perlunya sekarang dapat sekarang. Itu jadi, kelebihan utamanya itu. Bisa satset gitu ya? Bisa satset, betul. Nah, tadi soal scoring gitu ya, itu selain berdampak kepada nanti mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain di masa depan, apakah kalau misalnya scoring kita itu negatif, itu juga pengaruh nggak sih ke nilai pinjaman dan kecepatannya gitu? Pengaruh. Ya, sangat pengaruh ya? Sangat pengaruh Mbak Titis. Jadi kalau kita skornya positif, ya kan, itu akan berhubungan dengan kemungkinan lebih besar limit pinjaman yang bisa kita dapatkan. Kan gitu ya. Ya, terus kedua juga prosesnya pun mungkin bisa lebih cepat. Karena kan kita gini, seorang mengajukan pinjaman itu kita itu ada grade-nya. Misalnya saya ngajukan pinjaman, masuk data langsung tuh keluar tuh. Grade-nya itu apa? Grade A. Kalau grade A itu ekspres kilat. Ya kan? Kalau grade B
masih cepat juga. Oke. Grade C cukup cepat. Grade D kita mikir sistemnya. Kasih nggak ya gitu ya. Ini kasih atau nggak ya atau gimana gitu ya. Nah, artinya betul-betul kita harus jaga. Sebenarnya bukan hanya kepentingan untuk pinjaman, ya, menjaga scoring, nilai kita itu kan sebenarnya mau menjaga mutu kita, menjaga kualitas kehadiran kita secara sosial ekonomi, sehingga kalau skor kita tinggi, hidup kita ke depan tuh lebih mudah. Di negara yang lain tetangga, scoring ini digunakan oleh calon mertua. Oh ya? Calon mertua maksudnya gimana? Di negara lain ya, tetangga gitu ya. Calon mertua. Jadi kalau mau nikah, dia cek dulu mana KTP-nya segala macam, dia cek di scoringnya. Nilainya berapa? Kalau skornya nilainya A, B, C, D, E, kalau E, ragu-ragu calon mertuanya. Ini bener gak nih katanya. Tapi kalau di Indonesia sudah bisa kah gitu? Indonesia bisa, tapi kan itu harus melalui kita ada yang namanya data pribadi. Ya kan harus lewat proses concern data pribadinya. Kita bisa akses ya kan, tapi harus taat dengan aturan data pribadi. Data pribadi itu tadi ya. Ya, kalau di negara yang lain tuh dia bisa cek. Jadi bukan cuma free access gitu. Iya, bukan hanya calon mertua, calon pacar bisa cek dulu gitu kan. Kalau skornya A, udah merem lah. Iya. Sesuka ya kan? apapun merem artinya apa? Orangnya disiplin, orangnya tepat janji, ya kan gitu. Orangnya punya manajemen yang baik, orangnya komitmennya baik. Kalau skornya tinggi. Itu kalau bisa jadi penilaian juga ya ternyata ya. Nah, jadi sebenarnya bukan untuk keuangan. Kalau kita menjaga skor kita sama dengan kita menjaga reputasi kita untuk memudahkan untuk dapat akses kualitas hidup yang lebih baik ke depannya. Gitu ininya. Jadi dari kesederhanaan kita terkoneksi dengan seperti pinjaman daring di Krediwan, kita gunakan platform ini untuk memupuk diri kita, belajar untuk menaikin skor kita, kan begitu ininya. Jadi kita kan, kalau yang pinjam niatnya ngemplang, nggak bayar itu pasti skornya itu jelek banget. Skornya jelek itu. Ini saya pengetahuan baru sih ya. Iya betul. Dari pinjaman daring itu bukan cuman kayak sekedar memenuhi kebutuhan atau pinjam uangnya aja, tapi juga bisa melihat nilai diri seseorang gitu ya. Bukan hanya scoringnya aja, tapi juga dia orangnya disiplin atau enggak. Orangnya bisa memanajemen keuangan atau enggak. Gitu ya ternyata Tribuners gitu. Terus kalau saya boleh tahu nih Pak Kus, Krediwan ini sudah berdiri sejak kapan? Kita berdiri dari 2019. Ya, 2019 kita terdaftar di OJK. Lalu kami dalam proses itu saat ini kami sudah punya kurang lebih ada 30 juta orang yang mendownload aplikasi ini, ya kan? Dari 30 jutaan itu ada sekitar 15 juta yang sudah register. Register ini penting. Register dulu, pinjamnya bisa nanti. Kalau butuh, jadi tidak harus register terus pinjam. Pinjam kan itu hak otonom kita, ya kan? Kita butuh, kita memang perlu tadi untuk produktif, untuk yang urgent, kita boleh pakai. Tapi register dulu kenapa? Supaya kalau seandainya kita mau perlu yang urgent, prosesnya lebih simpel, lebih cepat. Tapi jangan juga karena sudah register merasa harus pinjam. Itu nggak boleh. Pinjam itu kan gini, kalau kita mau minjam, kita siap membayar. Kita pinjam, kita harus punya sumber bayar. Kita minjam, karena apa tadi, kita harus jaga kan, komitmen. Mau dari perspektif manapun, kalau pinjam ya harus bayar. Harus bayar, betul. Kan gitu. Nah, disiplin itu yang sebenarnya kita harus punya. Dan kita, terakses dengan layanan pinjaman, itu membantu kita juga untuk bisa disiplin, ya, membentuk disiplin kita. Walaupun anak muda kadang-kadang awal-awal belum tentu sukses, bisa jadi gagal ya kan. Gagalnya bukan disengaja juga, kadang-kadang orang pinjam, dia sudah punya income, tiba-tiba ya kan
ya apa namanya tidak kita harapkan. Tiba-tiba misalnya harus ada pengurangan, ya kan? Ya. Ada pengurangan di tempat kerja, ada pengurangan income. Bisnisnya anak muda bisa atau gitu bisnis nggak berjalan, bisa jadi terganggu kan. Tapi itu namanya apa? Itu memang ada isu kemampuan yang terjadi setelah pinjam, ya kan? Kita nggak boleh putus asa juga, ya kan? Kita bisa rebuild lagi, bangun lagi. Karena yang nggak baik itu adalah nggak bayar karena nggak mau bayar. Ya. Kalau nggak bayar karena nggak mampu bayar, ya kan? Karena tadi itu ada masalah berkurangnya income, berkurangnya usaha, ya kan? Itu satu kemampuan yang menurun dan bisa diterima, masuk akal, ya kan? Tapi jangan kita nggak bayar karena kita nggak mau. Kita punya uang, kita punya, nggak boleh seperti itu. Itu ininya. Karena dari awal tadi Pak Kus juga sudah mention kalau mau mengajukan pinjaman berarti harus bisa bayar. Harus bisa gitu bayar. Ya. Harus bisa bayar, harus punya pendapatan untuk membayar hutangnya gitu. Betul. Jadi jangan cuma kayak sekedar minjem, nggak tahu gitu. Iya. Kembali lagi ini kan juga Mbak Titis ya, ini kan teknologi. Ya. Teknologi itu kan bisa kita gunakan untuk positif, bisa kita gunakan juga untuk negatif. Tapi tergantung kita. Jadi sebaik-baiknya ya kita gunakanlah untuk yang positif. Untuk mendukung keperluan kita. Jangan digunakan jadi untuk negatif, justru malah menurunkan kredibilitas kita, menurunkan reputasi diri kita, kan nggak baik. Jadi harus benar-benar hati-hati. Ya. Nah terus menarik ini tadi kalau di Krediwan itu kan ada kompromi gitu ya, ketika konsumen nggak bisa bayar gitu ya, karena mungkin kondisi tertentu, misal kayak bisnisnya mandek atau tiba-tiba ada pengurangan karyawan atau ada kondisi-kondisi yang di luar perkiraan. Betul. Gitu ya. Betul. Nah kalau di masyarakat itu kan kekhawatirannya kan kalau nanti kalau pinjam daring nanti nagihnya tuh agresif gitu, apalagi terus kadang ada case kayak tiba-tiba kerabatnya ditelepon jadi kontak darurat, padahal nggak pernah didaftarkan atau nggak tahu gitu ya. Nah itu kalau dari Krediwan sendiri itu gimana mengatasi hal-hal yang begitu itu? Kami Krediwan ini diawasi OJK. OJK memiliki peraturan OJK tentang perlindungan konsumen. Kami juga anggota dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang mengeluarkan sertifikasi untuk para penagih. Jadi teman-teman penagih ini yang melakukan penagihan, agen penagihan, itu sebelum turun ke lapangan harus memiliki sertifikasi. Yang menyelenggarakan sertifikasinya asosiasi. Nah kami terasosiasi di sana. Jadi ibaratnya sama lah. Jadi kalau setelah melewati sertifikasi, seseorang pengetahuannya bertambah, ilmunya bertambah, ya skillnya bertambah, attitude-nya juga semakin positif. Bagus. Boleh dia terjun ke lapangan. Nah, harusnya dengan proses itu menagihnya lebih humanis. Ya kan, menagihnya lebih humanis. Dan kita juga ada standar SOP bahwa menagih itu nggak boleh lebih dari jam 8 malam. Kalau hari libur besar nasional nggak boleh nagih. Menagih harus memperkenalkan diri, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kalau bahasa kita adalah para teman-teman yang melakukan penagihan ini sebenarnya melakukan pelayanan, ya, membantu para peminjam ya untuk disiplin membayar. Prinsipnya seperti itu. Memang nggak bisa dipungkirin juga sih, ada 1-2 mungkin yang kebablasan ya. Karena apa? Karena penagihan itu juga sama, aksi reaksi. Aksi reaksi maksudnya gimana? Ada orang yang ditelepon baru assalamualaikum, selamat pagi, saya namanya ini dari Krediwan, udah langsung dimaki-maki. Ada juga yang begitu kan. Nah kadang-kadang yang menagihnya kan bisa jadi terbawa emosi, kan gitu. Nah itu aksi reaksi. Tapi lalu kemudian melakukan komunikasi atau penagihan dengan tidak beretika. Tapi secara prinsip kami di Krediwan berkomitmen untuk melakukan penagihan ini dengan cara yang humanis. Nah kadang-kadang juga tapi begini juga user pengguna kita
itu apa namanya, humanis itu kan kalau tegas itu kan juga tetap bisa humanis, tegas ya. Yang nggak boleh itu adalah menurunkan martabat orang lain, menagih tapi menurunkan martabat orang lain, menghina, melakukan teror, ya kan, mengancam, itu nggak boleh. Tapi kalau tegas, ya ibu kapan mau bayar, bapak mau bayar kapan, kasih dong tanggalnya. Balik lagi ke komitmennya tadi ya. Itu kan sebenarnya masih dalam koridor. Nah kami sangat mengedepankan ya, tadi kembali lagi seperti yang Mbak Titis sampaikan, bagaimana dengan kalau orang yang punya kendala kesulitan. Orang yang punya kendala kesulitan bisa komunikasi dengan customer service kami, tapi kami kan punya instrumen, punya alat, punya metode untuk memfilter, menyeleksi mana yang valid memang bisa diberikan keringanan, restrukturisasi, mana yang tidak. Kita ada alatnya. Kalau kita nggak ada alat filternya, ya ini bisa jadi orang yang baik pun jadinya pengen nggak bayar kan gitu. Nah ini juga sebenarnya kita lakukan ini dengan seimbang ya. Yang penting kami membuka komunikasi kalau sedang tribuners, ada yang sedang kesulitan keuangan, ada yang kehilangan pekerjaan, bisa disampaikan terbuka, dan bisa juga ada kemungkinan ruang untuk dikasih relaksasi lah. Baik. Gitu kurang lebih. Oke. Gitu, Mbak Titis. Jadi kalau tidak bisa bayar, Krediwan bisa lah ya ngobrol dulu kendalanya apa gitu. Tapi yang nggak boleh adalah nggak mau bayar gitu ya. Gitu. Nggak boleh gitu ya. Dimana-mana nggak boleh gitu. Betul. Nah terus jadi Tribuners kayaknya nggak perlu ketakutan gitu lagi ya untuk melakukan pinjaman daring gitu selagi berkomitmen ya Tribuners harus. Dan juga Krediwan ini baru saja dapat penghargaan Customer Centric Transformation dan High Growth Award. Benar ya Pak Kus? Iya, betul. Itu penghargaan apa tuh? Ya itu penghargaan dari salah satu media ya, salah satu media nasional yang kami terkait dengan kami baru melakukan rebranding dari tadinya product sentris menjadi customer sentris. Kalau product sentris itu kami punya ini, kami maunya begini, lu ikut, kalau nggak ikut nggak usah. Kan kurang lebih seperti itulah, kaku lah. Kalau customer centric, ya sebenarnya tadi kita mau dengerin, ya kan. Walaupun proses kita ini cepat, tapi kita punya ruang untuk mendengarkan. Ya kan, kalau ada kesulitan, kemudian apa sesungguhnya kebutuhan. Banyak pelanggan kami, pengguna kami, itu mengeluhkan misalnya, wah mau mengakses customer service-nya lambat direspon, ya kan, terlambat direspon, karena ada pertanyaan ABCD, ada yang bertanya masalah cara pembayaran seperti apa, ada yang mau keberatan, oh saya nggak jadi pinjam dan lain-lain, tapi customer service itu seolah di masa lalu itu seperti tembok, ya nggak ada respon pokoknya. Nah kalau kita sekarang mengembangkan customer service, kita terima, kita dengarkan apa masalah dari pengguna kami, dan kita sudah siapkan berbagai solusi, ya kan, agar pengguna kami itu nggak kebingungan, ya. Pengguna kami masuk ke Krediwan ini, ya kan, itu bukan hanya urusannya bisa dapat pinjaman, tapi bagaimana dalam proses sebagai pengguna layanan ini, dia juga merasa nyaman. Jadi kan gini, kita menghindari ada istilah yang namanya predatory lending. Predatory lending, predator. Pinjaman yang memangsa, yang meminjam. Ya. Ada jargonnya begitu. Itu jargon lama di dunia. Pinjaman yang memangsa yang meminjam. Jadi yang orang minjam itu kan sejatinya mau dapat solusi, mau dapat kemudahan, mau dapat alternatif. Tapi kalau yang predatory, orang mau pinjam itu malah tambah susah. Tambah susah. Ya kita juga sama kan. Kita juga tidak menyarankan seorang kalau pinjam di Krediwan terperangkap dalam gali lubang tutup lubang.
Jadi pinjamannya banyak sekali. Ya kan, kita sangat tidak menyarankan orang yang membayar hutang dengan cara berhutang. Kan gitu ininya. Jadi sebaik-baiknya membayar hutang itu ya dengan income yang kita punya, bukan dengan pinjaman lagi. Baik. Jadi ada kayak batas tertentu peminjaman gitu kan kalau di Kredi One? Betul. Kita ada batas tertentu, ya kan. Maksimum seorang itu bisa punya pinjaman berapa, ya kan? Itu ada. Berapa itu nominalnya atau berapa kali dia mengajukan pinjaman? Ada bisa nominalnya, bisa berapa jumlah pinjamannya. Oh, baik. Jadi seorang itu kan bisa pinjam di beberapa tempat. Ya, kalau di kami di industri pinjaman daring, orang mau pinjam pakai NIK, NIK-nya itu bisa dicek di Fintech Data Center namanya. Kita langsung tahu si NIK ini ada berapa pinjaman sekarang. Nah, kalau pinjamannya banyak tentu resikonya tinggi kan. Kita nggak mau kasih. Oh, baik. Gitu. Jadi kita ada filternya. Jadi dulu orang-orang banyak berpikir pinjam aja di pinjaman daring atau pinjaman online pasti diterima, nggak akan ditolak. Kalau di kita enggak. Kalau di pinjaman daring di Kredi One, pinjaman itu kita salurkan dengan prinsip bahwa pinjaman ini membawa manfaat, harusnya, ya kan gitu. Jadi kita nggak mau pinjaman ini justru menyusahkan, ya. Nah, lalu itulah prinsip yang kita tekankan ya di Kredi One, sehingga orang yang meminjam, ya kan, orang meminjam itu selain terakses, dia merasa terbantu, ya, terbantu dengan pinjaman ini. Gitu Mbak Titis. Oke, baik. Menarik ya gitu, kok saya jadi pengen minjem ini ya. Terus ini bulan ini ya, Kredi One lagi ada booth atau apa namanya di Surabaya. Kita ada booth di Tunjungan Plaza 1 ya, Mall TP1. Itu ada kegiatan Bulan Inklusi Keuangan. Bulan Inklusi Keuangan. Ya diselenggarakan OJK juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. 23 sampai 26. Ini kegiatan skala nasional. Tahun lalu di Balikpapan, Kalimantan Timur, tahun ini di Surabaya. Dan kita ada booth di situ. Kalau Tribuners ada waktu dipersilakan mampir main. Gitu. Ya kita lihat-lihat, berkenalan lebih dekat gitu ya. Tadi dan ini merupakan Bulan Inklusi Keuangan. Dan banyak stand layanan keuangan. Yang di sana ada perbankan, ada asuransi, ada multi finance, macam-macam. Jadi di situ termasuk kegiatan event besar yang diselenggarakan oleh OJK. Ya, kami partisipasi di situ juga bersama asosiasi. Oh, baik. Berarti kalau Tribuners main ke Tunjungan tadi ya? Ya, kita banyak juga, ada ininya, banyak gift-nya, gimmick-gimmicknya, door prize-nya gitu ya. Bisa konsultasi juga bisa Pak konsultasi, bisa konsultasi. Ya kan, jadi kayak mungkin kalau Tribuners pengen tahu lebih dalam gitu soal pinjaman daring ini gimana sih gitu, terus gimana cara minjamnya, terus gimana cara menghitungnya tadi ya Pak Kus ya, supaya nggak sia-sia gitu minjam gitu, karena Kredi One maunya menyajikan solusi gitu. Jadi udah ada nih wadahnya gitu. Tinggal Tribuners memanfaatkannya dengan baik. Tanggal berapa tadi Pak Kus? 23 sampai 26. 23 sampai 26 Oktober 2025 di Tunjungan Plaza Surabaya. Lantai berapa Pak? Lantai itu di ground ya. Di hampir seluruh Tunjungan tuh ada itu tuh, ada booth-nya macam-macam. Oh, jadi main-main aja ke situ tanggal-tanggal itu ya Pak. Ya, kalau kita Kredi One ada di TP1. Kredi One ada di TP1. Tadi penjelasan dari Pak Kus sudah lengkap banget, mulai dari gimana sih mengajukan pinjaman di Kredi One, terus gimana sih tips cerdas gitu ya untuk mengambil pinjaman daring. Ini tuh mudah tapi nggak boleh disepelekan gitu ya. Jangan asal minjem aja gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih, main ayo ke Tunjungan Plaza Surabaya gitu. Terus ini terakhir nih closing statement dari Pak Kus. Boleh dong dijelasin ke teman-teman Tribuners gitu, gimana sih caranya untuk memilih pinjaman daring yang tepat gitu supaya tidak terjerumus ke pinjol yang tadi kalau Pak Kus bilang apa? Pinjol ilegal ya. Pinjol ilegal, terus predatory. Ya, predatory lending gitu ya. Ya ini ya, satu Tribuners bisa cek dulu, jangan pinjam di
pinjol yang tidak berizin OJK. Ngeceknya bisa di website OJK. Di website OJK itu ada yang mana. Nah, salah satunya di situ ada Krediwan. Tapi hati-hati itu, Mbak Titis. Ini masalah digital ya. Banyak juga yang memalsukan fake account. Krediwan palsu itu banyak. Oh iya, membedakannya gimana? Nah, ini yang di era digital ini satu karakter beda itu beda. Makanya cek di OJK misalnya Krediwan. Ya. Nanti ada lagi yang fake account, ini fraudster atau penipu. Ya kan? Yang menawarkan Krediwan tapi Krediwan itu ada titiknya. Atau Krediwan ada underscore-nya atau stripnya. Karena kita ini banyak awam, kita pikir di OJK ada Krediwan gitu ya. Ya udah Krediwan. Ada Krediwan, padahal itu ada Krediwan yang akun palsunya. Ada yang ada komanya, ada yang ada stripnya, atau Krediwan O-nya itu bukan huruf O tapi huruf angka 0. Itu beda. Di era digital ya kan, di planet digital, beda satu karakter itu beda alamat. Nah, jadi Tribuner lebih hati-hati, lebih cermat, dan ini merupakan tips yang penting juga untuk generasi YZ ya. Karena di generasi YZ ini kan sebenarnya boleh dikatakan digital native, penghuni asli planet digital, itu generasi YZ, ya kan? Nah, harus punya pengetahuan-pengetahuan yang lebih detail, bahwa beda satu karakter itu beda alamat. Beda, Jadi jangan salah. Jadi lihat di OJK, kemudian kedua, kalau misalnya ditawarkan melalui apakah itu SMS atau di telepon, jangan langsung diklik. Ya, jangan langsung diklik, langsung di-download. Karena kalau diklik, di-download, itu bisa jadi seluruh data yang di gadget kita itu udah disedot sama mereka. Aduh, serem. Ya, semua itu galeri kita, foto-foto pribadi kita, chat kita, nomor-nomor orang yang ada di kita, itu juga bisa mereka akses. Dan mereka gunakan pada saat kita terlambat, mereka gunakan secara melawan hukum aset-aset pribadi kita tadi. Ya, bisa jadi nanti dulu kan ada foto kita, kan ada aja foto kita yang lagi pribadi. Iya. Nanti dia dipakai nih, kalau nggak bayar besok foto ini saya posting di Instagram. Iya. Foto kita yang lagi pribadi kan. Nah, itu juga sama. Itu adalah yang namanya digital literasi. Itu kita harus juga punya understanding, pengetahuan, agar kita nggak masuk dalam perangkap-perangkap yang dibuat oleh, ya kita bahasanya fraudster atau penipu ya. Dan ini di era digital ini, tumbuh digital ini tinggi, tapi tumbuhnya fraudster ini, penipuannya juga tinggi. Ya, kita perlu hati-hati. Jadi kembali lagi harus lihat kalau ada linknya, cek dulu. Cek dulu, jangan langsung diklik. Yang ngirim siapa, cek dulu di websitenya OJK atau di websitenya Asosiasi Fintech AFPI gitu ya, afpi.org.id. Situ benar atau enggak. Kalau kita ngekliknya di sana, udah pasti teraksesnya dengan yang asli. Ya, dengan Krediwan yang asli. Banyak sekali sekarang yang menggunakan nama kami, Krediwan, tapi sebenarnya itu akun palsu. Di Instagram, di sosial media lah, di berbagai sosial media. Jadi ini tipsnya kayaknya jangan cepet-cepet tergiur iklan gitu. Betul. Ya. Baiknya cek dulu di OJK, pastikan, terus juga itu tadi kayak beda karakter itu bisa jadi alamat palsu. Jangan, nggak harus FOMO lah ya. Oh baik. Takut nggak cepet, takut nggak ikut tren. Oh iya. Kan. Jadi kita harus, langkah kita itu harus dilakukan dengan sadar, dan kita harus tahu setiap langkah kita itu ada resikonya. Ya, nah resikonya ini kita harus mitigasi, kita harus kendalikan sendiri. Ya. Seperti yang Pak Kus bilang dari awal ya, kalau mau pakai pinjaman daring ya harus bijaksana dulu. Harus bijaksana dan jangan dipakai untuk kegiatan yang negatif. Sebaiknya pakailah untuk kegiatan yang bisa positif gitu ya, untuk diri kita sendiri. Begitu Tribuners. Terima kasih Pak Kus Heriansyah. Terima kasih Mbak Titis. Infonya hari ini banyak banget dan ilmunya juga daging ini ya. Kalau ngomongin soal pinjaman daring, karena memang lagi banyak banget di media sosial
yang beredar gitu ya. Demikian ngobrol seru hari ini dengan Pak Kus Heriansyah, Direktur Utama Krediwan. Terima kasih atas kedatangannya Pak Kus Heriansyah. Terima kasih Mbak Titis, terima kasih Tribuners ya. Boleh ya. Siap. Demikian dari saya Titis dari Tribun Jatim Network dan juga Pak Kus Heriansyah, Direktur Utama Krediwan. Kami pamit undur diri. Ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kami tunggu di TP1 ya. Ditunggu di TP1 ya. Main yuk. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.